Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, pengikutnya, sampai kepada kita semuanya. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah konsep hidup. Konsep hidup seri pertama. Konsep hidup seri pertama ini menyangkut 1. Dasar hidup, 2. Tujuan hidup, 3. Tugas hidup, 4. Fungsi hidup. Konsep hidup seri pertama, bagaimana kita menyusun masa depan yang cerah dan bahagia untuk kita sendiri. 1. Dasar hidup. Orang Islam perlu ada dasar hidup. Dasar hidup yaitu agama Islam. Agama Islam ini agama yang terakhir, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Artinya,
barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan diterangkan dalam Al-Quran surat As-Sof surat ke-61 ayat 9. Wallati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu alat dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf 69 ayat 43, Tanjilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan dijelaskan pula ayat 44, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Artinya, seandainya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Dan ayat 45, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian ayat 46-nya, summa laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Begitulah penjelasan Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 43 sampai 46. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilaihu wahid pamangkana yarju liqa rabbih wal ya'mal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 6, ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan pamulaki. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Juga di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri pertama yang kedua yaitu tujuan hidup. Manusia hidup harus punya tujuan.
Tujuan hidup pertama vertikal, yang kedua horizontal. Vertikal dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Lail surat ke-92 ayat 17. Wasayujannabuhal atqa, artinya dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu. Kemudian surat Al-Lail ayat 19. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, artinya padahal tiada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 7, Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan diterangkan pula Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 8, Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khosya rabbah, artinya balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigo amartotillah wallahu ra'ufum bil ibad, artinya dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairi fala anfusikum wa ma tunfikuna illa ibtigo wajhillahi wa ma tunfiku min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun, artinya bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja hartamu yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Para pemirsa yang bahagia, tujuan hidup yang kedua yaitu horizontal, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, artinya
Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Man amila solihan min dakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatat thayyibata walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu condong dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri pertama yaitu yang tugas hidup. Tugas hidup dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ketiga ayat 72. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibala fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana doluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan berkhianat. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Para pemirsa yang bahagia, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 7, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Artinya, dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Para pemirsa yang bahagia, dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itu agama yang lurus. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah surat ke-96 ayat 6, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah yang ke-7, innal ladina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Asr surat ke-103 ayat 1, wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian ayat ketiga, illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihati menasihati supaya menetapi kesabaran. Para pemirsa yang bahagia, konsep hidup seri pertama yaitu fungsi hidup. Fungsi hidup ini satu, sebagai khalifah. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30.
Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'di darajat liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, kemudian yang kedua, pengemban risalah. Setiap seorang rasul atau seorang muslim harus pengemban risalah. Diterangkan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul mufasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para pemirsa yang bahagia, kemudian dijelaskan dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholihaw wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah,
mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 43. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Para pemirsa di mana saja berada, apabila ada kata atau kalimat kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.